Halo guys, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda ya. Kita tidak melakukan technical analysis atau prediksi harga, tapi kita akan coba belajar bagaimana cara menganalisis kripto. Oke? By the way, koin-koin yang akan muncul di sini sebagai contoh tidak sebagai rekomendasi atau tidak sebagai untuk ajakan beli, tapi ini menurut opini saya. Dan ya, konten ini untuk edukasi dan juga entertainment. Oke, kita mulai dari awalnya adalah bagaimana sih cara kita trade atau invest di kripto. Untuk trade atau investasi di kripto, pertama kita harus bikin akun di exchange. Nah, ini adalah salah satu berita ya dari konten saya ambil. Ada 13 exchange tertulis. Salah satunya ada toko kripto. Toko kripto itu baru launch token di Binance, namanya TKO. Itu salah satu exchange yang bagus, tapi saya belum pernah coba ya, jadi saya nggak bisa nilai. Lalu ada Indodax, saya pakai Indodax secara pribadi. Lalu ada Pintu juga. Pintu itu juga lumayan bagus, tapi kelemahannya adalah kalau menurut saya tokennya itu agak sedikit ya, koin-koinnya yang available. Ada rekeningku, Indodax Indonesia Digital Exchange, dan Cipta Coin. Oke, ini adalah semua listnya. Saya kalau ditanya saya pakai exchange apa, saya pakai exchange Indodax dan Binance. Kenapa memilih kedua exchange tersebut? Oke, kalau kita buka Indodax sendiri, dia tuh salah satu kelebihan dia adalah banyak token yang dia available. Ada 122 token, dan itu menurut saya paling banyak ya di Indonesia, kalau tidak salah. Kalau dibandingkan dengan exchange-exchange yang lain. Lalu simple dipakai, saya juga sudah familiar dengan sistemnya. Itu sih bagaimana, itu alasannya. Kelemahan Indodax adalah memang kalau waktu kita kalau volume yang tinggi itu juga kadang-kadang nge-lag, maintenance-nya juga banyak maintenance, dan kadang apa yang harus dibuka seperti itu. Dan untuk exchange ini kalian juga harus lihat, perhatikan fee-nya juga ya, karena setiap exchange berarti fee-nya berbeda-beda. Kalau Binance, saya juga pakai Binance. Binance itu internasional ya, nggak dapat izin dari Bapepti. Kalau buat ini, yang tadi exchange saya sebutkan itu sudah dapat izin dari Bapepti. Kalau Binance itu tidak ada izin, itu internasional, bisa bikin account juga, walaupun kalian orang Indonesia. Dan token yang available lebih banyak dan lebih banyak features, bisa menabung, koin, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Kita harus bikin akun dulu lah kalau mau menganalisis koin. Kedua adalah ini, CoinMarketCap. CoinMarketCap adalah suatu website yang menurut saya sangat berguna untuk kita buat menganalisis kripto. Di sini ada tulisan kripto, ada 9.267 kripto available, exchange 367, market cap, volume, dan lain-lainnya bisa kalian baca sendiri. Nah, yang kita mau lihat adalah, mungkin kita buka dari sini. Nah, ini dia ada list ranking kripto dari market cap. Kalau kalian lihat ini market cap Bitcoin ini paling tinggi ya. Jadi Bitcoin nomor 1, nomor 2 Ethereum, 3 BNB, 4 XRP, 5 US Tether, dan selanjutnya diurutkan sampai 9.000 lah. Nah, tapi di batch pertama ini biasanya 100 koin pertama. 100 koinnya sudah cukup banyak. Seperti itu. Nah, tapi kita tidak membahas tentang ini, kita lebih membahas tentang ternyata cryptocurrency itu luas. Kalau misalnya kita di saham tuh ada banyak sektor, di bursa saham ya, di cryptocurrency juga banyak sektor di kategorinya. Ini kalian kalau misalnya buka yang biasa, di sini ada kategori DeFi, NFT, Polkadot Ecosystem, Binance BSC itu Binance Smart Chain Ecosystem, Yield Farming, dan lain-lain. Kategorisnya kalau kalian pencet kategoris, ini kebuka lagi lebih banyak nih, dari tokenized stock, memes, polychain, storage, year partnership, dan lain-lain. Kita nggak mungkin bisa bahas satu-satu ya, jadi saya cuma highlightin yang penting-penting. Contoh, kita buka DeFi. Nah, di dalam DeFi ini adalah ini listnya. Nomor 1 DeFi paling tinggi adalah Uniswap, kedua Chainlink, dan urutannya DAI Token, PancakeSwap, Maker, Synthesics, UMA, Sushi gitu. Lalu NFT. Jadi ini adalah kripto-kripto yang bergerak di bidang DeFi. Yang sekarang NFT adalah kripto-kripto koin-koin yang bergerak di bidang NFT. NFT itu apa? Non-fungible token. Apa itu? Nah, nanti kita coba bahas di
video ini juga, tapi ntar di part selanjutnya ya. Theta, Chiliz, dan lain-lain. Polkadot ekosistem itu ekosistem koin-koin yang dibuat di ekosistem Polkadot. Oke. Binance ekosistem koin-koin yang dibuat di Binance ekosistem. Seperti itu. Apa kelebihan dari ekosistem tersebut? Kita harus lihat lagi, bandingin lagi Polkadot ekosistem itu seperti apa, Binance ekosistem seperti apa. Tapi kan untuk keep it short, biar pendek videonya, kita coba overview aja ya. Lanjut, misalnya kategori contoh ya. Salah satu yang membuat saya melihat langsung kayak interesting adalah di sini tuh kalau kalian ada fan token. Fan token tuh apa? Fan token itu kalau kalian lihat koin-koinnya aja, koin-koinnya tuh kayak Barcelona, Paris Saint-Germain, Galatasaray, AC Milan, Juventus, AS Roma, Atletico Madrid, dan lain-lain. Jadi ini kayak klub-klub bola ya, tapi nggak cuma klub bola sih, di sini juga ada kayak token Fighters League dan lain-lain. Jadi ini token yang dibuat oleh fans-fans klub tersebut sepertinya. Tapi ini kita juga harus melakukan analisa. Karena lihat rankingnya aja 381, 587, berarti kecil gitu ya. Dan apakah kegunaannya itu bermanfaat buat kita semua? Kan kita tidak tahu. Makanya kita harus menganalisa. Jangan asal beli. Koin-koin seperti ini sebenarnya available ya. Setahu saya itu di Binance ada kalau misalnya mau beli token tersebut. Tapi saya juga belum analisa, jadi saya tidak bisa judge. Oke. Itu coin market cap. Sekarang kita coba mulai ke DeFi dulu deh ya. Kita bahas DeFi sama NFT lebih dalam lagi. DeFi ini kalian buka ke website namanya DeFi Pulse. Di DeFi Pulse ini lebih spesifik. Contoh, DeFi itu apa sih? DeFi itu decentralized finance. Ini kalau kalian ke bawah, dia jelasin what is DeFi, what is the purpose of DeFi, dan lain-lain. Nah, dia ranking decentralized finance. Tapi DeFi itu dibagi lagi loh. Ada lending, ada DEXs. DEXs itu decentralized exchange, derivatif, payments, aset. Seperti itu. Ya, tapi kalau lihat dari sini yang saya suka ini salah satunya lebih ke arah decentralized exchange. Karena dia dominance-nya kurang ya. Kalau misalnya nomor 1 kita lihat aja Uniswap itu 28%. Jadi dia nggak begitu menguasai market. Nggak mau monopoli. Tapi kalau kayak derivatif 77, 52, 34, 36 itu lebih agak tinggi ya. Apalagi untuk derivatif dan payment-nya, dominance-nya. Seperti itu. Tapi ini juga banyak nama-nama yang familiar. Uniswap, Curve Finance, SushiSwap, Balancer, itu semua juga available di Indodox. Oke, itu buat DeFi. Nah, tapi yang ini, sekarang kita akan bahas NFT. NFT itu adalah produk baru dari crypto yang baru booming, yang baru trending. Kenapa sih bisa trending? Kita buka ini, Beeple. NFT itu apa? Sekarang kita buka newsnya udah lumayan lama ya, dari Maret 11, 2021. Beeple sold an NFT for 69 million. Beeple itu siapa? Beeple itu artis. Bukan artis ya, tapi artis itu pelukis atau orang yang bikin suatu karya seperti itu. 69 million dollar. 69 million dollar itu berapa? Buat gambaran saya sudah siapin. 69 juta dolar berapa rupiah? Segini. Coba nolnya berapa? Ini sih kalau saya hitung 1 T. Ya, 1 T. 1 triliun untuk apa? Untuk ini. Ini namanya The First 5,000 Days. Jadi ini kumpulan digital art dari si Beeple ini. Terus dijual dan dibeli seharga 1 T. Ini bukan lukisan yang bisa kalian lihat gitu ya di museum atau di mana, tapi ini lukisan digital. Jadi kalian bisa lihatnya di internet, ada sendiri. Kita harus mendalaminya lagi kalau kita mau bahas. Tapi ini gara-gara penjualan NFT ini, artwork ini jadi booming. Kalau nanya NFT itu apa? NFT itu adalah non-fungible tokens nih. Non-fungible tokens. Nah, the unique files that live on a blockchain and are able to verify ownership of a work of digital art. Jadi pokoknya digital art, tapi art nggak berarti harus ini ya. Ntar saya kasih contoh lagi, video itu juga bisa. Tapi itu dalam network blockchain network seperti itu.
Buat apa? Tujuannya NFT itu buat verify. Kalau misalnya ada orang yang mempunyai artwork tersebut, kayak kode gitu, buat bukti. Kayak, oh, memang punya suatu kepemilikan seperti itu, kayak sertifikat istilahnya. Ya, sertifikat bisa. Atau tapi ini mungkin sebagai code gitu. Tapi apa sih purpose-nya? Purpose-nya mungkin lebih ke arah bragging rights. Bragging rights itu kayak harga diri, kebanggaan diri sendiri kalau mempunyai sesuatu hal yang memang meaningful dan mungkin bisa di resell lagi dengan harga lebih tinggi lagi, seperti itu. Itu NFT. Salah satu contoh NFT apa lagi? Ini saya udah buka ini. Namanya NBA Top Shot. NBA Top Shot juga salah satu NFT. Nah, ini video. Ini dia sold moments NBA. Moments NBA. Kayak cuplikan-cuplikan seperti ini nih. Cuplikan. Nah, seperti itu. Ini dijualnya. Harganya random. Saya sudah melakukan sedikit research. Harganya kalau di sini kita lihat ada $250,000 si LeBron James pasti. Tapi ada juga yang murah, ada yang cuma $6, ada yang cuma $8. Itu kalian bisa lihat dari sini. Tapi ini bukti kepemilikan video-video. Kalau kalian buka lebih dalam lagi, misalnya buka ini. Nah, seperti itu nih, video-video moments ini moments LeBron James lagi ngedang. Tuh. Bukan cuma itu, coba kita lihat videonya, selesai dulu. Oke. Nah, itu juga ada ini klubnya apa? Lakers, terus ada kayak kubus gitu ya. Dan ini video lowest ask 250.000, top sale-nya ternyata 200 sekarang. Oke. Jadi sekarang itu kemarin dijual seharga 210.000. Nah, sekarang ada yang mau lowest ask 250.000. Seperti itu. Oke, ini buat NBA Top Shot. Udah sih, itu salah satu cabang dari kripto ya. Jadi kita tahu sekarang banyak. Tapi banyak juga ada di gaming industry. Ntar saya mau bahas satu token di gaming industry. Namanya Decentralized Mana. Itu mungkin bisa dibahas minggu depan. Dan lain-lain. Oke, kita coba market update dulu ya. Market update hari ini. Hari ini tanggal 18 April. Kita lihat sendiri di market ini merah semua. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian nonton video ini pas hari ini juga. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Mungkin ini koreksi sehat karena kemarin kan juga minggu kemarin pada naik tinggi ke all time high semua. Sekarang turun, mungkin ini waktunya untuk kalian mau serok, mau ngambil muatan, mau nambah. Mungkin ini waktu yang tepat seperti itu. Oke, sekarang itu tadi kita cuma bahas NFT dan lain-lain. Tapi bagaimana cara fundamentalnya? Fundamentalnya salah satu yang saya suka adalah buka websitenya. Contoh yang saya buka website ini, saya sudah menganalisa Reef Finance. Reef Finance ini available di Binance dengan kode tikernya Reef ya, REEF. Dia juga decentralized finance, tapi dia di Polkadot ecosystem. Dan dari website secara visual bagus banget ya. Kalau kalian lihat ini websitenya atraktif gitu. Orang eye catching, orang langsung kayak melihat kayak menarik dan lucu gitu istilahnya. Build with Polkadot. Ini kalian kalau misalnya mau investasi di Reef, apakah Reef investasi yang baik? Kalian harus memperdalam lagi apakah memang bagus, apakah jelas, timnya bagaimana. Dan satu yang paling penting adalah roadmap. Roadmapnya itu apa? Roadmap itu sebagai planning. Plan dia tuh bagaimana. Di sini dia jelasin 2019 quarter 4 dia harus ngapain. Analytics engine define modules. Analytics engine define modules. Reef Incorporated, Reef Team Expansion, dan lain-lain. Kalau kalian buka Notion-nya, ini available kok. Hampir semua crypto yang memang beberapa crypto tuh ada kasih tahu roadmap mereka, planning mereka ke depan apa. Nah, contoh Reef kayak gini dia juga kasih tahu nih planning mereka ke depan itu bagaimana gitu. Nah, ini dari 2019 sampai 2021 ya. Tuh. Yang masih ongoing. Sekarang udah di sini 2021 quarter 2. Reef Basket. Nah, salah satu kita tahu roadmapnya, pada saat roadmapnya ternyata berhasil atau mereka launch suatu produk, kita udah tahu nih, oh produk ini quarter 2 bakal keluar.
kita udah tahu juga berarti price-nya bisa naik, harganya bisa naik seperti itu kalau kita mengerti roadmap-nya bagaimana. Jadi karena crypto itu sangat sensitif kepada news. Oke, kayak kemarin Dogecoin dengan Elon Musk, ini juga dengan produk-produknya, kalau mereka launch new product atau suatu sistem yang baru, itu bisa jadi price fluctuative-nya bisa naik gitu, atau bisa turun juga, tergantung berhasil atau enggaknya juga kan, seperti itu. Oke, sudah 15 menit, kita coba percepat. Dogecoin, ini salah satu website Dogecoin, lebih simple, jauh lebih simple kalau dibandingkan Rift. Tapi di sini Dogecoin nggak ada roadmap. Kenapa? Saya nggak bisa bilang nggak ada roadmap berarti jelek. Buktinya Dogecoin nomor 6 atau nomor 7, top 10 lah di cryptocurrency untuk saat ini. Seperti itu. Nah, kalian harus bisa menganalisa dulu dari website, bisa dari ini juga bisa dari dari CoinMarketCap. Selain itu, apalagi sih yang bisa dianalisa? Kalian bisa minta white paper. White paper itu apa? White paper itu adalah paper yang berisikan tentang apa planning mereka, apa kode di belakang hal itu, dan lain-lain. Contohnya, ini saya ada buka seperti white paper. Nah ini, Decentraland white paper. Decentraland itu mana ya, kalau nama tokennya mana. Jadi dia jelasin abstrak, apa kayak bikin tugas gitu ya. Introduction apa aja, sector, ekonomi, challenge, summary. Oke. Kalau kalian memang mau investasi di Decentraland harus bisa baca dulu, jadi kita mengerti belakang itu bagaimana. Kalau males baca white paper, gimana? At least kita harus tahu penggunaannya apa pertama, lalu timnya, tim di belakang Decentraland itu apa, tim di belakang suatu coin itu apa. Contoh misalnya kalau kalian buka bar ini, about #team, dia jelasin timnya dia siapa aja nih, si Dr. Limember sebagai co-founder, Mance Harmon, dan lain-lain. Kita buka bionya, kita lihat apakah mereka memang suatu orang capable, karena crypto juga nggak semuanya yang kita bisa masuk naik juga kan. Kita harus lihat apakah memang orang-orang di belakang tersebut memang capable, orang-orang tersebut memang mempunyai potensi juga untuk membuat kriptonya bangun gitu, untuk develop seperti itu. Apakah semua kripto punya white paper? Seharusnya kalau misalnya kripto mau ICO itu adalah initial coin offering. Jadi pada saat mereka mau listing gitu ya, mereka harus ada ICO. Di belakangnya itu apa? Kalau misalnya di saham tuh, kalau kalian tahu, mungkin white paper itu kayak report annual, bukan annual ya, kayak report. Apa sih kalian punya ini sebelum kalian mau IPO? IPO itu initial public offering. Jadi sebelum kalian mau listing, pasti kalian harus ada dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Perusahaannya apa, dari apa, industri apa, risk manajemennya bagaimana, dan lain-lain. Pokoknya backgroundnya semua lengkap. Itu satu white paper. Tapi kalau misalnya salah satu juga yang kita bisa lihat adalah paling penting di ekonomi, yaitu supply and demand. Supply and demand tuh bagaimana? Kalau kita buat cryptocurrency di sini, pasti kita lihat ini price, ininya kenaikan dan penurunan harga, market cap, volume, dan circulating supply. Ini penting juga, ini paling penting menurut saya. Karena kita harus tahu suatu coin. Contoh kita bahas Bitcoin. Bitcoin itu maksimalnya berapa supply-nya kalau kalian tahu? 21 juta. Sekarang itu udah 18,685 juta. Seperti itu. Suatu harga, suatu ekonomi kan selalu supply dan demand kan. Kalau misalnya supply-nya dikit sedangkan demand-nya banyak, harga pasti bakal naik. Sedangkan kalau supply-nya banyak tapi demand-nya nggak ada, itu nggak ada yang mau. Supply dan demand. Demand itu apa ya? Kemauan orang untuk membeli sesuatu gitu ya. Makanya harga di Bitcoin itu sekarang sekitar 800 juta. Kenapa? Karena banyak orang yang mau mempunyai Bitcoin. Apalagi sekarang supply-nya aja sudah mendekati 21 juta. Tapi by the way, little fun fact ya, supply Bitcoin 21 juta. Tapi kapan dia bisa 21 juta? Kalau misalnya menurut beberapa source,
21 juta akan dipenuhi oleh Bitcoin di tahun 2140. Lama sekali kan? Makanya, kenapa itu? Karena ada halving, terus ada bagaimana kita bisa mendapatkan Bitcoin, proof of work, proof of authority, proof of stake, dan lain-lain. Masih banyak, crypto itu hal yang luas gitu ya. Seperti itu, tapi itu bagaimana cara saya melakukan analisis. Pertama kita lihat fundamentalnya, white papernya, website, tim, supply dan demand-nya dia. Nggak semua Bitcoin, nggak semua crypto ada supply ya. Kalau kalian Ethereum itu nggak ada supply. Doge nggak ada supply, unlimited supply. Polkadot nggak ada. Jadi kita harus tahu kenapa alasan mereka nggak ada supply apa dan lain-lain. Untuk investasi, untuk trading apakah butuh fundamental? Ya butuh juga. Karena mungkin lebih penting untuk investasi, tapi trading itu kita butuh informasi juga. Kita harus tahu juga kan, seperti itu. Itu aja dari saya. Kalau kalian suka konten seperti ini, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dan kasih tahu, mungkin bisa kasih ide konten apa selanjutnya. Dan selalu support saya untuk rajin membuat konten. Terima kasih semua. Thank you for watching. Bye-bye.